Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun kita berada, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman, izinkanlah saya menyampaikan sebuah kisah motivasi Islami. Mudah-mudahan menambah motivasi kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang nanti akan kita nikmati ganjaran pahalanya ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat seiman, dikisahkan bahwa seorang sahabat yang bernama Sa'ban radhiyallahu an. Beliau ini seorang sahabat yang soleh, yang pemurah, yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah terhadap sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Pada suatu saat pagi, ketika waktu subuh tiba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui kebiasaan Sa'ban ini. Sa'ban ini biasanya sebelum azan berkumandang dia sudah tiba, sudah nyampe di masjid dan duduk itikaf di salah satu sudut. Beliau sengaja ngambil tempat di sudut agar tidak mau mengganggu aktivitas orang-orang lain yang melaksanakan sholat. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat keberadaan Sa'ban, yang biasanya beliau sudah hafal Sa'ban itu duduk di sudut sana, lebih kurang begitu. Maka Rasulullah bertanya, wahai sahabatku semua, apakah kalian melihat keberadaan Sa'ban? Tak seorang pun menjawab, tidak ya Rasulullah. Ditanyalah lagi setelah beberapa kemudian, kalian melihat Sa'ban? Tidak ada yang menjawab, tidak ya Rasulullah. Akhirnya ditundalah sholat subuh itu beberapa saat kemudian untuk menunggu kalau Sa'ban ini datang. Seiring berjalannya waktu, Sa'ban tidak muncul. Akhirnya sholat subuh pun dilaksanakan, takut kesiangan. Seusai sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, wahai sahabatku semua, apakah kalian melihat Sa'ban? Tidak ya Rasulullah. Apakah ada kalian tahu di mana rumah Sa'ban ini? Maka seorang sahabat menjelaskan, menjawab, saya ya Rasulullah. Ayo kita ke sana, kita cari kenapa Sa'ban itu sampai tidak hadir sholat subuh berjamaah hari ini. Akhirnya mereka bergegas dengan perjalanan kaki lebih kurang 3 jam perjalanan. Mereka nyampai di rumah Sa'ban radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarlah seorang ibu parubaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini benar rumah Sa'ban? Benar ya Rasulullah. Bolehkah kami bertemu Sa'ban? Kami khawatir kenapa dia tidak hadir sholat subuh pagi tadi. Ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Maka mereka bersamaan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini rupanya alasan kenapa Sa'ban ini tidak hadir di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Istrinya pun bertanya, wahai Rasulullah, kami heran, kami bingung dan bertanya-tanya. Ada ungkapan kalimat yang diucapkan Sa'ban ketika sakaratul maut dan kami tidak mengerti. Apa itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang lebih baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan
surat Kaf ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad kunta fi ghuflatin min haza pakasabna angko gitu. Laqad kunta fi ghuflatin min haza, laqad kunta fi ghuflatin min haza pakasabna angka gitu akp. Laqad kunta fi ghuflatin min haza pakasabna angka gitu aka. Pabasuru kal yauma hadid. Nah, begitu kalimatnya. Ini baru sama-sama masih belajar nih, kadang-kadang mau diulangi terus. Mudah-mudahan sahabat seiman maklum. Yang penting kita ambil hikmah daripada apa yang kita ceritakan ini. Ya, laqad kunta fi ghuflatin min haza pakasabna angka gitu aka pabasuru kal yauma hadid. Sesungguhnya kalian semua lalai dalam hal ini. Pada saat ajal tiba, Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab penutup mata kalian sehingga terang benderang, mata kalian tajam dan dapat melihat semuanya dengan jelas. Itu maknanya. Sahabat seiman, artinya apa? Dalam penggalan kalimat pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ganjaran pahala yang akan dinikmati oleh Sa'ban setiap dia menghadiri panggilan azan. Setiap langkah kaki yang dia laksanakan, waktu dia korbankan untuk melaksanakan sholat berjamaah, surga yang indah. Maka Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kalaulah lebih jauh, mungkin surganya lebih baik daripada apa yang telah beliau lihat. Masya Allah. Penggalan kalimat yang kedua, aduh, kenapa tidak yang lebih baru? Diceritakan pada saat itu, pada musim dingin angin berhembus sehingga perlu untuk memakai baju yang agak tebal, 2 lapis. Pada saat itu Sa'ban memakai baju 2 lapis, yang baru di dalam yang lebih bagus, yang luar agak butut lah dikit, agak kurang bagus lah kalau bahasa kita ini kan. Berjalanlah beliau menuju sholat subuh itu. Di pinggir jalan, di dalam perjalanan, Sa'ban ini menemukan seorang laki-laki terbaring kedinginan. Ingin menuju masjid juga, ingin sholat berjamaah. Takut dan khawatir sahabat yang bertemu di jalan ini mati di jalan dan tidak dapat melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya dibukanya bajunya yang kedua, yang kurang bagus. Dipakaikannya lah kepada orang yang kedinginan itu. Akhirnya selamatlah orang yang kedinginan itu dari mati dan dapat sholat berjamaah. Alhamdulillah. Nah, dalam tayangan ulang ketika beliau sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pahala ganjaran terhadap perbuatan baiknya menolong orang yang membutuhkan ini dengan memakaikan baju lapisan luar. Diperlihatkannya pahala surga yang akan dia terima terhadap pemberian baju yang dipakaikan langsung dan memapa orang yang mau menuju masjid itu. Maka beliau mengatakan, aduh, kenapa tidak yang lebih bagus? Andaikan yang lebih bagus yang dia berikan, tentu pahala surga akan lebih indah dia dapatkan. Penggalan kalimat yang ketiga, dia mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Pada suatu saat, Sa'ban ini sedang lapar dan menyeduh segelas susu dengan sepotong roti. Kebiasaan orang Arab begitu, kalau minum susu itu ada roti, ya. Pada saat nganga mau makan, mau minum susu, ya, ada seorang pengemis yang datang dan meminta, wahai sahabatku, aku sudah 3 hari tidak makan, lapar nian ini.
Nah, lebih kurang begitu bahasanya. Akhirnya Sa'ban ini dengan kasihan, merasa iba, dibagilah 2 roti itu. Sekok bagi 2 lah begitu kan kalau bahasa gini. Ya, sepotong dibagi 2 sama rata, dan susunya tadi dibagi 2 juga. Akhirnya mereka sama-sama minum. Ya. Nah, dari adikan ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala surga dan ganjaran yang akan dia dapatkan dengan memberikan minum dan roti kepada si pengemis yang kelaparan itu. Nah, beliau menyesal, aduh kenapa tidak semuanya, andaikan saya berikan semuanya roti itu beserta susu itu, maka pahala ganjaran akan lebih baik daripada itu. Jadi itu penggalan 3 kalimat, makna 3 kalimat dari penggalan yang diucapkan Sa'ban ketika sakaratul maut. Tentu kita bisa mengambil hikmah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari Allah SWT mengingatkan kepada kita agar kita ini selalu ingat kepada Allah SWT apapun yang kita hadapi. Janganlah karena urusan dunia, janganlah karena urusan harta, karena urusan uang, ya, karena urusan niaga, dan karena rasa kasih sayang kita terhadap anak-anak dan keluarga, kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, manakala kalian lalai, ya, lengah, maka kalian termasuk orang yang rugi dan sia-sia. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 9 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian karena urusan harta, urusan dunia dan anak-anak, rasa kecintaan kalian terhadap mereka semua, lalai kalian mengingatku. Manakala kalian begitu, maka kalian sungguh tergolong orang-orang yang rugi. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita tidak mau rugi, ya. Dagang aja tidak mau kita rugi, ya gak? Sekecil apapun kita tidak mau rugi. Berbisnis kita tidak mau rugi. Begitu juga berbisnis terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita pikirkan, ya, nikmat hidup, nikmat umur, nikmat raga, nikmat rezeki kita manfaatkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita ini berusaha berinfak, bersedekah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita selagi kita masih hidup. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul la rabbil la akhirtani ila ajalin qarib fa as-sadaqu wa akum minas sholihin. Al-Munafikun ayat 10 mengatakan, berinfaklah kalian sebelum ajal menjemput, dan pada saat ajal sudah datang mereka menyesali, wahai Tuhan kami, berikanlah kami umur walaupun sejenak, sesaat ke dunia. Allah SWT mengatakan, untuk apa kalian kembali ke dunia? Kalaupun kami dihidupkan sebentar saja, wahai Allah, kami ingin bersedekah agar kami menjadi golongan orang-orang yang soleh. Kami ingin melakukan amalan soleh kalau diberi umur sesaat. Artinya apa? Penyesalan itu datang kemudian. Kita ingin bersedekah. Tidak dikatakan kami ingin sholat, kami ingin membaca Al-Quran, kami ingin puasa, kami ingin haji, kami ingin poya-poya, kami ingin cari duit. Enggak. Tetapi kami ingin bersedekah. Fa'as-sodako wa akum minas sholihin. Ya. Fa'as-sodako wa akum minas sholihin. Kami ingin bersedekah, wahai Allah. Kami ingin melaksanakan amalan-amalan soleh. Ingin hidup kembali sebentar saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui persis perilaku kita. Perilaku manusia, tidak mungkin ajal itu ditunda atau dikembalikan. Dan manakala dikembalikan, seandainya
Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa perangai manusia tidak akan berubah setelah dihidupkan kembali. Wala yu'akhirullaha nafsan iza jaa ajaluha wallahu khubirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mungkin dikembalikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kita lakukan selama di dunia. Jadi itu sebagai gambarannya. Ingatlah bahwa sekalipun ini berantakan, kadang-kadang terbata-bata di dalam penyampaian, yang penting kita mengambil hikmah, ya, kita paksakan diri kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang nantinya akan menolong kita ketika kita sakaratul maut dan menghadapi hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan hikmahnya. Jangan lupa like and share, subscribe untuk kepentingan dakwah Islam. Ya, sama-sama kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bahu-membahu, tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.